Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat bergabung di ibadah Minggu Persekutuan Teruna tanggal 7 November 2021. Kiranya Teruna dan kakak layan yang semua yang sedang menyaksikan ibadah ini dan bergabung bersama di ibadah ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pemberita firman pada ibadah hari ini yang melayani adalah Karita. Kiranya apa yang boleh disampaikan Karita melalui perantaran Karita boleh kita terima di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari kita bernyanyi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururiu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanku yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami, oleh penyertaan yang Engkau berikan, kami semua yang mengikuti IHMPT secara daring di saat ini, kami imani ada dalam kondisi kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mohon ibadah kami ini dari awal hingga kesudahannya, Tuhan Yesus memberkati hati pikiran kami, dapat kami konsentrasikan sepenuhnya untuk ibadah ini, dan Engkau juga mau memberkati setiap perangkat yang kami gunakan untuk mengikuti hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, kekuatan, dan berkat, kami berdoa. Amin. Adik-adik dan kakak layan, nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 4 dan Galatia 6 ayat 2 yang menyatakan, Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan selanjutnya Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah nas pembimbing pada pagi hari ini. Adik-adik, kita sudah berdoa untuk membuka ibadah pada hari ini. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 59, Bersabdalah Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dan nafas kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian firman yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami mengerti.
dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Alkitab kita terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu adik Teruna dan kakak semua. Semoga sehat-sehat dan semangat selalu ya. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 3 mengenai solidaritas terhadap yang lemah. Baik, Rasul Paulus menulis surat dan mengirimkan kepada jemaat di Roma dengan tujuan untuk memberikan penguatan dan penghiburan kepada jemaat Kristen mula-mula di Roma. Apa yang terjadi di Roma adik-adik? Apa yang terjadi pada jemaat di Roma? Yang pertama, adanya ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang menolak kekristenan. Kekristenan dianggap bertentangan dengan ajaran dan budaya, suku, agama yang bersifat pengenalan akan Allah. Jadi bertentangan dengan konsep ajaran mereka adik-adik, sehingga mereka menolak kekristenan. Yang kedua, adanya dua kelompok yang bertikai. Dua kelompok yang bertikai ini adalah Roma Yunani dan Israel Yudais. Permusuhan tersebut dilatar belakangi oleh alasan keagamaan adik-adik. Dan akibat dua kelompok yang bertikai ini, pemerintah yang pada saat itu adalah pemerintahan Kaisar Roma yaitu Nero, membuat kebijakan menghambat kekristenan di Roma. Sikap ini diikuti dengan mereka membantai adik-adik orang-orang Kristen yang ada di sana. Dan para penguasa dengan kejam memburu orang-orang Kristen dan membunuh mereka. Peristiwa ini dikenal dengan istilah genocide atau pembantaian terencana. Dan hal itu mendorong juga orang Kristen yang ada di sana adik-adik untuk mengambil tindakan menyelamatkan diri, yaitu melarikan diri ke wilayah perbukitan atau bersembunyi di gua-gua adik-adik. Dan peristiwa menyelamatkan diri di dalam gua ini dikenal dengan peristiwa katakom. Baik, peristiwa ini menimbulkan ketakutan adik-adik dan pada persekutuan jemaat Kristen di Roma. Baik, pesan Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 1-3 yaitu, yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang kedua, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, meneladani Kristus. Baik adik-adik, Rasul Paulus ini kan memberikan penghiburan kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok tertentu. Dan sekaligus juga Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang karya penyelamatan Allah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat adik-adik. Artinya adalah bahwa yang menjadi pokok persoalan di sini adalah mengenai kuat lemahnya seseorang menurut ukuran iman Kristen. Dan masalah ini juga terkait dengan ajaran dari iman Kristen yang diperhadapkan dengan tradisi agama Israel. Jadi, perselisihan di sana itu bersifat prinsipal adik-adik mengenai keselamatan, mengenai praktek hukum Taurat dan sunat. Orang Kristen Israel menuntut untuk mempraktikkannya secara ketat, sedangkan orang Kristen non-Israel menolak untuk mempraktekannya,
Yang lebih memprihatinkan adalah setiap kelompok di dalam jemaat Roma mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Hal inilah yang menjadikan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Roma mengenai perselisihan mengenai ajaran kekristenan ini. Karena perselisihan ini dapat memicu permasalahan yang baru, jadi Rasul Paulus mengingatkan supaya kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Lalu yang kedua adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mereka mencari kepentingan diri sendiri, jadi mereka menganggap bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh dengan berbuat baik, melakukan kebaikan, dan mereka berpikir akan selamat, melakukan hukum Taurat dan sunat, mereka berpikir akan selamat. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa keselamatan itu tidak dari diri sendiri, tetapi daripada Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Kristus bersifat universal, menyeluruh. Jadi tidak ditentukan oleh karena kebaikan oleh diri sendiri. Baik, meneladani Kristus. Selanjutnya Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Roma agar kita meneladani Yesus Kristus. Pada Roma 15 ayat 2-3 dijelaskan bahwa setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Keteladanan Yesus Kristus harus menjadi gaya hidup teruna adik-adik. Keteladanan Yesus Kristus harus menjadi gaya hidup teruna dan kita semua, agar orang-orang di sekitar kita, bangsa-bangsa yang menaruh harapan kepada Yesus Kristus, dapat melihat kemuliaan Allah melalui sikap hidup kita yang berkenan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik teruna harus mempunyai gaya hidup seperti Kristus ya. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, solidaritas adalah sifat atau perasaan solider, sifat satu rasa, senasib, perasaan setia kawan. Dan tujuannya untuk keberlangsungan komunitas yang lebih besar, terutama untuk membangun, menumbuhkan, dan mengembangkan kemajuan bersama. Jadi adik-adik harus punya sifat solidaritas yang membangun. Jangan solidaritas untuk yang negatif, tidak boleh. Misalnya, untuk pergaulan yang buruk, adik-adik solidaritas ikut melakukan narkoba, obat-obatan terlarang, itu tidak boleh. Solidaritas harus yang membangun dan mengarah kepada pergaulan yang baik. Jadi, para teruna juga diingatkan memiliki solidaritas yang kuat terhadap yang lemah. Dan itu dapat diaplikasikan dalam perilaku sosial setiap hari, baik untuk keluarga, teman, dan di gereja, dan masyarakat, bangsa, dan negara, serta di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Jika kita sehati sepikir dan menaruh tujuan bersama, maka kita akan menjadi kuat adik-adik. Baik, kakak sudah jelaskan panjang lebar mengenai Rasul Paulus dan juga mengenai solidaritas. Sekarang adik teruna harus mempunyai tekad untuk melakukan solidaritas di dalam kehidupan setiap hari ya. Ini contoh solidaritas teruna. 1. Memberikan kekuatan iman pada teman dan keluarganya dengan membagikan ayat Alkitab melalui aplikasi media sosial seperti WA, Talk, IG, dan lain-lain. Kedua, menolong teman adik-adik yang terkena dampak bullying dan adik-adik juga tidak boleh ikut membuli teman-temannya ya. Lalu yang ketiga, membantu korban bencana alam dengan memberikan barang-barang yang diperlukan.
Lalu, ini ada contohnya lagi, berbagi ilmu pengetahuan, membantu mengajari teman pelajaran sekolah yang kalian bisa secara online. Lalu pada masa pandemi ini, berbagi sembako makanan pada teman atau tetangga yang terkena COVID-19. Baik adik teruna, ini adalah salah satu contoh dari solidaritas yang adik-adik teruna bisa lakukan kepada sesama. Kemudian adik teruna bisa lakukan lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan dan kita teladani Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari, melakukan segala kehendaknya untuk kemuliaan Tuhan. Semangat dan tetap berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh melekat di hati kami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat melakukan solidaritas terhadap yang lemah. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun berada. Kami dapat melakukan solidaritas yang membangun dalam ke arah positif dan mengembangkan kasih kepada sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik kakak-kakak dan adik-adik semua, kita masuk dalam persembahan. Kita memberikan persembahan menurut kerelaan hati kita. Nanti adik-adik diminta untuk mengirimkan persembahan pada nomor rekening sudah tertera di layar atau bisa di-scan menggunakan barcode yang tersedia. Kiranya kita memberikan persembahan menurut kerelaan hati kita sambil menyanyikan lagu dari PKJ 150, Ya Tuhan Hanya Inilah. Ya Tuhan hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dengan berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Baik, kita masuk dalam dua persembahan untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami memberikan persembahan. Kiranya memberkati persembahan ini dapat digunakan oleh gereja kami untuk membantu umat-umat-Mu yang membutuhkan. Kiranya persembahan ini walaupun tidak begitu besar, tapi kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar tetap dapat memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, dan agar firman-Mu, kuasa-Mu selalu didengarkan oleh orang-orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, hingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini kami dapat mengikuti ibadah. Ya Bapa, terima kasih juga Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai saat ini ya Bapa. Semoga firman yang baru saja kami dengarkan ya Bapa dapat menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami, dan dapat kami aplikasikan ya Pak dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk kakak layan ya Bapak. Tuhan mau berkati dalam kehidupannya, dalam studinya, dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan selalu tutup bungkus kakak layan ya Bapak, dan mampukan kakak layan ya Bapak dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk
program PLK Teruna ya Bapak, Tuhan mau berkati. Semoga program-program yang telah dirancangkan ya Bapak dapat berjalan seturut dan kehendak-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir dalam ibadah ini, yang belum mengikuti ibadah via YouTube channel ini ya Bapak. Kiranya Tuhan mau ketuk pintu hati mereka ya Bapak, supaya mereka bisa meluangkan waktunya untuk beribadah. Dan berkati dalam kehidupan teman-teman Teruna ya Bapak. Tuhan mau tutup bungkus selalu, Tuhan berkati dalam studinya, dalam apapun yang mereka kerjakan. Saya apa yang mereka kerjakan ya Bapak berbuah berhasil seturut dan sekendak. Terima kasih ya Bapak. Dialah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan ya Tuhan kepada orang tua kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjaga mereka juga ya Tuhan, baik dari pekerjaan mereka, kehidupan mereka, ataupun juga pelayanan mereka ya Tuhan. Kiranya kami sebagai anak-anak ya Tuhan bisa mendampingi, mengasihi, dan menghormati orang tua kami ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa bisa berbakti ya Tuhan kepada orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah atau pendidikan dari adik-adik Teruna Bekasi. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Meskipun saat ini mungkin sistem pelajaran masih dilakukan secara online, kiranya itu tidak menyurutkan semangat adik-adik Teruna untuk senantiasa mengejar cita-cita, untuk senantiasa berprestasi ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan mereka agar mereka bisa menyerap setiap pelajaran yang diberikan dari sekolah ya Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan juga ya Tuhan agar bisa mampu mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergaulan Teruna ya Tuhan. Tuhan, meskipun semakin maju teknologi sampai saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mendampingi Teruna ya Tuhan agar mereka bisa dengan bijaksana ya Tuhan memfilter apa yang bisa mereka akses ya Tuhan, bisa mempergunakan teknologi, kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk masa depan mereka ya Tuhan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Kiranya mereka terhindar dari pergaulan-pergaulan yang buruk ya Tuhan, tapi dekatkan teruna-teruna dengan pergaulan yang baik, yang bisa membangun, yang bisa membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk orang-orang sakit ya Tuhan, baik dari pihak keluarga kami ataupun orang-orang terdekat kami. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna melalui makanan, minuman yang dikonsumsi, ataupun melalui obat-obatan ataupun perawatan yang sedang dijalankan. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter ya Tuhan, sehingga segala sakit penyakit dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa mengawal bangsa ini melewati masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan segala kekuatan, segala pengharapan kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan ya Tuhan. Engkau yang akan mengelola, membantu pemerintah kami dari jajaran yang paling tinggi hingga yang paling bawah ya Tuhan Yesus, untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Peliharalah bangsa ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh senantiasa menjadi bangsa yang selalu takut akan Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk perhubungan gereja-gereja di muka bumi ini ya Tuhan, terkhusus untuk gerejamu GPIB Fatah. Bapa, kami tahu ya Tuhan, pergumulan-pergumulan setiap gereja dimanapun berada ya Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal Engkau, yang merasa terganggu dengan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Namun ya Tuhan, berikanlah kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, para pekerja-pekerja di gereja, untuk memiliki iman yang teguh, setia mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat buat para pelayan dan hamba-hamba Tuhan di dalam gereja kami GPIB Fatah ya Tuhan. Sertai, berkati, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Berikan mereka juga iman yang teguh, hati yang lapang, sabar, dan tulus ikhlas untuk melayani pekerjaan mereka di dalam pelayanan di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di dalam PLKPT ini ya Tuhan.
sertai kami para pelayan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang selalu takut akan Engkau, memiliki kerendahan hati dalam melayani ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga teringat buat orang-orang yang sakit ya Tuhan, yang terkena dampak akan pandemi ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka pemulihan ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan dan kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami ya Tuhan. Berikan kami pengharapan selalu ya Tuhan, dan tidak putus-putus untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dengarkan doa yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, ibadah kita boleh selesai pada saat ini, namun biarlah dalam kehidupan sehari-hari kita beribadah dan selalu menghadirkan hadirat Allah dalam hidup kita, karena itu merupakan kekuatan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 252, berpegang teguh pada janji Tuhan. Nyanyi ya. Berpeganlah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia berserta. Angkatlah puji dan puji nama-Nya, berpeganlah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganlah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhan-Mu. Jangan bimbang, berpeganlah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari Minggu ini. Biarlah ibadah ini boleh membawa pemulihan, pembaharuan jiwa kami, dan mampukanlah kami oleh Roh-Mu melakukan firman-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada, supaya apa yang kami lakukan juga berhasil, dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Biar berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,